Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Novel Rizky Maulindra dengan NIM 400 403 246 363. Saya di sini akan menjelaskan tentang DIQ Master dan nanti saya akan memberikan video cara penggunaannya. Oke, langsung saja kita lanjut. Apa itu DIQ Master? DIQ Master adalah software atau perangkat lunak buatan Autonix yang digunakan untuk monitoring, konfigurasi, dan pencatatan data acquisition dari perangkat Autonix yang memiliki komunikasi serial seperti temperatur, controller, power controller, sensor, dan panel meter. DIQ Master berfungsi sebagai penghubung antara alat Autonix dan komputer. Dengan software ini, data dari alat, misalnya suhu, set point, atau status output, bisa dibaca, ditampilkan, disimpan, dan dianalisis melalui PC. Kemudian fungsi utama di IQ Master itu adalah monitoring real time, melihat nilai suhu, arus, tegangan, dan lain-lain secara langsung di layar komputer. Kemudian menyeting parameter alat, jadi mengatur parameter seperti set point, PID, alarm, tanpa harus lewat tombol di panel alat. Kemudian ada data logging, menyimpan data ke file, biasanya itu CSV ya, Excel, untuk analisis atau laporan. Kemudian analisis dan grafik, menampilkan grafik perubahan data terhadap waktu. Kemudian manajemen banyak device, itu bisa menghubungkan dan memantau beberapa alat Autonix sekaligus. Jadi tidak satu alat saja, tapi bisa beberapa alat. Jadi langsung ada grafik dan apa data-datanya itu dari berbagai alat seperti itu. Kemudian perangkat yang bisa digunakan dengan Diego Master itu temperatur controller yang itu seperti TK series, TCN dan lain-lain yang seperti kita gunakan pada video sebelumnya kan kita menggunakan Autonix TK4S T4RN itu ya. Itu juga bisa disambungkan oleh Diego Master. Kemudian power controller, kemudian panel meter, kemudian sensor dengan komunikasi RS485 atau RS232. Lalu ada contoh penggunaan koneksi yang digunakan itu ada RS485, RS232, USB to RS485 converter. Kemudian itu dia biasanya menggunakan protokol Modbus RTU atau protokol komunikasi Autonix. Kemudian contoh penggunaannya itu monitoring suhu oven secara real time di PC, kemudian merekam data suhu praktikum laboratorium, kemudian setting PID control tanpa ribet, dan dokumentasi data proses industri. Oke, sekarang kita akan lanjut ke tutorial penggunaan aplikasinya. Oke, sekarang di video kali ini saya akan menjelaskan menggunakan DIQ Master untuk mengambil data dari perangkat Autonix ya, yang sudah kelompok saya rekam. Oke. Kita lihat di sini. Kita ke device manager dulu. Jadi kita tentukan dulu dia itu ada di port berapa Autonix-nya. Dia ada di COM7 tadi ya. Dan kita buka supported device di sini. Nah, kemudian kita cari yang sesuai TK4 ya, jenis yang kita pakai di lab. Dan adding unit, nah di sebelah kiri ini kita pencet ya, TK4 nya itu dan kita add. Nah, kita chat yang satu, timenya berapa saja, dan kan ada time sama min itu kita ya kan? change, kita konekkan. Nah, sampai dia seperti ini logonya. Nah, ini terconnected ya, ini dua ini. Oke, kemudian kita read all parameter. Nah, di sebelah kanan nih kita lihat parameternya apa saja. Ini general, ini parameter 1, parameter 2. Kemudian ada set value nya, kita set di misal 50. Set bisa. Nah, ini kita bisa juga kontrol metodenya, kita on off atau PID. Nah, ini untuk hysteresis-nya.
kemudian kita masuk ke IO list input outputnya ya. Nah, kita percent value nya kita atur, kita pilih set value, percent value, kemudian out 1 itu lampunya ya. Nah, di sini COM7 ini langsung terdeteksi COM7 nya. Nah, kemudian kita pilih line graph nya itu untuk melihat grafiknya seperti itu. Nah, kita setting dulu grafiknya. Nah, kita atur dulu parameternya mau pakai time format seperti apa. 28 deh, Yaitu minimalnya 28 derajat ya. set value 100, 28 60. kita ubah 60. Kemudian untuk key ASICS nya itu yang ke atas ya, itu 2860 juga. Oke, seperti itu. Nah, itu kita drag dari sini ke sini ya. Nanti dia akan muncul seperti ini nih. Seperti itu. Nah, kemudian kita run saja, baru stop logging. Nah, seperti itu ya. Itu caranya. Dan di sini lampu akan nyala untuk memanaskan ya, memanaskan suhunya sampai dia mencapai set value nya seperti itu. Dan dia akan mati setelah mungkin set value nya melebihi atau sudah pas di set value nya. Oke. Setelah itu kita stop dan dia akan langsung ke save filenya itu CSV ya di Excel seperti itu. Kemudian kita masuk lagi get all parameter. Kita pilih dulu. Nah, di sini kita ulang lagi return parameternya. recording itu tuh ini selama ini lebih ini itu screenshot itu Nah, kita balik ke default, lihat di sini ya, di sebelah kanan ini. Nah, ini kan masih Iki kan, iki di akun posisi record ya. Iki coba tak ke 50 ya. Misal. Kita set value 50 misal. Iki piro? Iki. Kurang tak enter. Iki lho itu. Piro? Itu sisi wis. Aten iki. Jadi dari DAQ Master ini itu kita tidak perlu menyeting itunya ya, tidak perlu menyeting di TK4 nya, di Autonic-nya. Kita langsung setting di apa namanya, di IQ nya itu bisa, misal PID gitu bisa, tidak perlu kita setting manual, langsung setting dari DIQ nya, dari software tuh bisa. Untuk set value, percent value, kemudian proporsional berapa, derivatifnya berapa itu bisa. Nah, kemudian untuk datanya itu nanti akan menjadi seperti ini. Sebentar, bisa kita download ini. Nah, ini
contoh yang dihasilkan itu ya, yang tadi di IQ Master yang kita stop kemudian file CSV. Nah itu contoh yang dihasilkan seperti ini. Ini ada apa namanya, tanggalnya, ini namanya company worker description, kemudian device-nya apa di sini, terus address. Nah kemudian ada tanggalnya juga, tanggal, jam, seperti itu. Dan ini apa namanya, ada on off ini, itu berarti kondisi lampunya saat dia nyala, dia detik segini nyala, segini nyala, dan mati off, kemudian nyala lagi, off lagi, seperti itu. Nah itu kemudian coba kita lihat yang ini. Salah, nggak ada dia. Coba cari yang ini, kayak di 3 coba. Nah ini seperti ini ya untuk yang PID. Kemudian nih coba yang hysteresis ini kita lihat seperti ini juga. Oke, ini untuk video penyambungan di perangkatnya. Ini tolong beresin nih modul-modulnya. T4 Cabut-cabutin aja. master ya. Ini juga ini. Ya semua. Enggak, dia aku master dulu seperti biasa ya. Jujur, Pak, jujur saudara. Nah, yang itu benar. Benar yang itu, TK4. Ya. Saya dulu konfigurasi Udah. pakai yang mana Ini. series TK4 kan. Udah. Terus select Jujur lupa. Habisnya apa ya? Habisnya apa ya? TK4. Ini. Add. add. Nah, satu tambahkan Oke. Oke. Satu. Oh ini. Terus nih. Connect lagi. Ini nih. Ini connect. Nah, itu lalu kita sambungkan yang dari USB-nya itu dari TK. Modulnya cabut banget. TK4S itu ke Connect nih. laptop kita seperti itu. Dan kemudian langsung aja konekkan. Dia itu langsung auto connect sendiri ya. Jadi dia langsung baca port berapa yang atau pom berapa, dia langsung baca seperti itu. Ya ini nih nanti dilihatin lah, ini di setting aja nih. Oke, kemudian untuk mengaturnya di situ ya, mengatur PID atau mengatur on off itu di situ. Parameter yang kolom kanan itu. Dan yang kolom tengah hitam itu adalah dia itu untuk nanti menampilkan grafiknya. Cabut ya. Oke, mungkin seperti itu untuk tutorial penyambungan alatnya TK4S T4RN ke Diaku Master seperti itu. Oke, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Saya Novel Rizky Morindra pamit undur diri dan terima kasih.